biru lebih cepat daripada yang pink ya? Yang berubah kecepatan atau jaraknya? Hai teman-teman, selamat datang di program Belajar Bersama yang membuat belajar semakin seru dan menyenangkan. Nah teman-teman, setelah yang satu ini kita akan belajar tema matematika jarak, kecepatan, dan waktu. Kak Sharon akan mengajarkan pengertian, konversi waktu, dan konversi satuan panjang. Teman-teman yang di rumah juga bisa ikutan ngitung ya. Kak Sharon, yuk kita mulai. Terima kasih Sandia. Halo semua, apa kabar? Baik. Yang di rumah apa kabar? Baik kan pastinya? Baik. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari matematika. Nah, kita akan mempelajari materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, pasti kalian pernah mendengarkan jarak, waktu, kecepatan? Pernah. Nah, ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih sebenarnya jarak, kecepatan, dan waktu itu? Teman-teman di rumah tahu tidak ya? Nah, kalau belum tahu, kita akan mempelajari bersama-sama saat ini. Nah, apa sih itu waktu? Nah, ada yang bisa bantu tidak ya? Apa itu waktu? Sebelum kita ke situ, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada mobil dari ayah dan ibu. Nah, di mana mereka memulai dengan titik awal yang sama. Ayah dan ibu akan pergi ke sekolah untuk menjemput kalian pulang. Nah, coba lihat, ayah melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Sementara ibu melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Coba lihat dari kecepatan mereka, siapa ya paling cepat untuk sampai ke sekolah? Ayah. Kenapa ya ayah paling cepat? Coba lihat, karena di sini dengan jarak dan waktu keberangkatan yang sama, tentu ayah akan sampai lebih awal dibanding dengan ibu. Karena mobil ayah melaju dengan kecepatan yang tinggi 60 km per jam dibandingkan dengan ibu yang 40 km per jam. Nah, siapa yang bisa sebutkan apa itu waktu? Ada yang tahu? Kak. Iya, silakan. Apa itu waktu? Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Betul sekali. Jadi waktu ini adalah seluruh rangkaian atau proses, perbuatan atau keadaan yang sedang berlangsung. Jadi waktu ini terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun ataupun abad. Nah, di sini juga mengukur hasil dari pengukuran lamanya waktu. Nah, ada yang tahu nggak ya pengukuran dari waktu? Karena tadi ada detik, menit, jam. Nah, kita lihat ya satuan-satuannya. Jadi waktu ini terdiri dari 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, di sini bagaimana kita bisa menghitung waktu? Contohnya, misalnya diberikan contoh 2 jam, ini sama dengan berapa menit ya kalau kita hitung menggunakan satuannya. Nah, kalau 2 jam, berarti kalau di sini 1 jam sama dengan 60 menit, jadi 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi ini merupakan satuan dari jam. Nah, bagaimana dengan satuan dari jarak? Apa sih itu jarak? Ada yang tahu tidak ya jarak itu apa? Saya Kak. Apa itu jarak? Jarak adalah ukuran sejauh mana 2 titik atau objek terpisah satu sama lain. Nah, betul sekali. Jadi ini bagaimana kita lihat ukuran sejauh mana 2 titik atau objek yang terpisah. Nah, pasti kalian pernah lihat Google Maps tidak kan? Ya pernah, yang di rumah juga pasti sedang melihat Google Maps ya. Nah, kita lihat di situ bagaimana jarak antara 2 objek yang terpisah. Dalam konteks fisik, jarak sendiri sering diukur dalam satuan seperti meter, kilometer, atau dapat merujuk pada ruang antara 2 lokasi atau benda. Nah, di sini
kita lihat satuan dari jarak apa sih? Nah, satuan dari jarak yang bisa kita pelajari adalah di sini ya. Jarak jika kita turun dia bisa dikalikan dengan 10. Di sini ada contoh. Misalnya 2 kilometer sama dengan berapa meter ya? Nah, di sini kalau 1 kilometer sama dengan 1000, nah jika kita kalikan dengan 2 sama dengan 2000 meter. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih arti dari kecepatan. Nah, kalau kalian lihat di kendaraan pasti sering muncul nih seperti gambar di sini. Muncul di kendaraan. Nah, dia menunjukkan angka dari 20, 40 bahkan sampai 200. Nah, itu sering menunjukkan kecepatan dari suatu kendaraan, suatu benda yang bergerak ya, dengan kecepatan biasanya diukur dalam suatu meter per detik. Atau bisa kita lihat simbolnya M/S dan kilometer per jam atau km per jam. Sering lihat kan di kilometer atau di kendaraan sering muncul seperti ini. Yang di rumah bisa lihat juga ya, jika ada kendaraan di situ lihat speedometernya pasti menunjukkan satuan seperti ini. Nah, konsep kecepatan sangat penting dalam berbagai aplikasi. Mulai dari perhitungan dalam transportasi hingga analisis dalam bidang olahraga. Di sini ada yang suka olahraga? Wah, banyak ya yang suka olahraga. Nah, kita bisa menggunakan hitungan kecepatan. Nah, di sini bagaimana kita bisa menentukan konversi dari suatu kecepatan. Konversi dari suatu kecepatan, di sini cara menghitungnya menggunakan rumus jarak per waktu. Jadi jarak per waktu di sini coba kita lihat ya contohnya. Misalnya Pak Daud mengendari sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 900 km dan tentukan kecepatan sepeda motor dari Pak Daud. Jadi kita bisa menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, bagaimana kita masukkan ke dalam rumus? Jadi kita sudah ketahui waktunya ada 2 jam. Nah, jarak yang ditempuh oleh Pak Daud ada 90 km. Jadi kecepatannya berapa ya? 90 per 2 yaitu 90 per 2 sama dengan 40 km per jam. Betul sekali. Wah, sudah paham sampai di sini? Ya, mudah bukan jika kita mempelajari kecepatan dengan menggunakan rumus ini? Mudah. Yang di rumah juga bisa mulai berlatih ya, karena setelah ini kita akan mencoba latihan soal menggunakan rumus dari kecepatan, jarak, dan waktu. Dikembalikan ke Sandia. Gimana teman-teman? Ternyata belajar matematika itu mudah ya kalau kita belajarnya bersama. Nah, setelah yang satu ini kita akan ada kuis nih teman-teman. Jadi tetap di belajar bersama.